berdasarkan sesuai SOP. Berarti kan jaminan, betul kan? Iki ono jaminan nih, enggak kan? Opo mana ini? Bener, lah mindset nasabah itu adalah ini teman-teman. Kan salah, bener nggak? Terus yang ditolong balik ke rumah sakit gak dipikir. Terus kalau meninggal metu uang pertanggungan gak dipikir. Jawabannya nasabah, wes nabung iku gratis. Bener nggak? Kan cara kerjanya beda. Setuju ya teman-teman? Nah ini nanti Anda bisa bantu visualisasi ada 3 wadah. Ketika kayak gini, oh gitu ya, dia pasti paham. Ngerti ya teman-teman? Nah dari sini teman-teman, ketika kita bisa edukasi mereka dengan hal yang sepele, ya, dengan hal yang menurut saya simple, ya, itu ketika Anda dia masuk, satu hal yang didapatkan dari dia, dia akan believe sama Anda, karena Anda memberikan sesuatu penjelasan itu yang menurut rasio akal masuk akal. Benar nggak teman-teman? Dia wong nabung sampai 10 tahun, ada ketetapan uangnya bisa tetap seperti itu di asuransi. Nggak ada kan? Betul ya teman-teman? Nah, akhirnya teman-teman, itu yang membuat saya teman-teman, saya lakukan. Jadi mulai dari agent, saya closing 350, ya toh? Terus saya itu teman-teman, gimana caranya bisa closing 400. Terus saya mengupayakan lagi, gimana caranya bisa closing 500. Naik teman-teman, gimana caranya 650, 1 juta. Anda harus ngetes diri Anda. Ya apa caranya closing 1 juta? Ya apa caranya closing 2 juta? Itu harus ngetes. Dulu saya paling susah menemukan orang ikut satu keluarga. Dulu zaman agent. Jadi kalau ikut itu, kalau enggak bapaknya, anaknya dulu, ibunya, ngerti ya? Tapi saya itu kepingin, ya apa ya caranya closing sak keluarga langsung melu aku. Apa yang terjadi teman-teman? Bisa teman-teman, karena apa? Kita membuat sebuah goal itu, ya apa caranya? Gitu loh, ya. Terus kemudian saya juga, ya apa ya caranya orang ini ikut pakai dolar. Saya punya nasabah 5, preminya itu pakai dolar. Ya, jadi di situ kita ini terus ingin menggali supaya apa teman-teman? Supaya kita ini upgrade skill terus teman-teman. Ya, dan nasabah saya teman-teman 80% nasabah saya ya 80% itu ya hampir lebih ya 90% itu semuanya punya polis asuransi. Jadi kalau saya menemukan orang yang sudah punya polis asuransi ya, itu langsung di dalam hati saya, yes. Lek aku menemukan orang gak punya asuransi, waduh rekoso dhisik. Ya, karena memulai lagi membuat dia, ngerti tidak? Tapi kalau orang ini sudah punya polis asuransi, waduh, yes saya bukan berarti saya malah mundur. Waduh, rek wis punya polis asuransi, waduh rasanya wis gak iso. Waduh, rek rasanya gini biasa, sok jadi dukun diri sendiri, bener gak? Waduh rasanya gak iso. Tapi ketika saya sudah punya polis asuransi banyak, saya hanya kasih saya bedah polis saya dengan lembaran seperti ini. Bisa kelihatan? Stanley bisa diginikan. Cekep tuh gini loh Stanley. Iya. Oh sudah Stanley? Enggak, sudah. Aku saking kepingin kamu berdiri. Just kidding. Ya, teman-teman, ketika saya sudah punya, orang ini punya banyak teman-teman. Yes, saya cuma gini, tak buka polisnya 1, saya masukkan. UP jiwane piro? Ono opname enggak? Kau ono. Saya gini kan, ono kritisnya enggak? Tak catet, tek. Sengkrak, situ polisi. Tek. Ono jiwae, tulis lagi. Tek. Ini yang kedua, polis kedua. Ono opname, oh ternyata dia opnamnya di Manulife. Iya. Manulife ono opname. Kritis kau ono. Buka man, orang jiwa terus sampai ketemu. Akhirnya saya ketemu teman-teman. Ya, dia punya 6 polis sudah. Seret, jopok kalkulator, tek ngitung. Tek. What?
Saya ngomongnya sama nasabah. What? Serius Pak? 5 polis? Ngomongnya gitu, ingat pakai body. Ya. Serius Pak? 5 polis? Semua kepemilikan ini 5 polis cuma 400 juta Pak. Apa itu? Kandani kok. Duwe polis akeh gak kira ngerti sini. Bener gak teman-teman? Ya, saya catat semua teman-teman 400. Opnamnya ada, terus kritisnya menes 5 polis, kritisnya 80 juta. Pak, Anda dalam bahaya. Ngerti ya teman-teman? Bahaya ini Pak. Kalau menurut saya, maaf ini Pak, lifestyle-nya dia kan oke. Kalau menurut saya, kalau hanya punya 400 juta, Bapak gak usah ikut asuransi Pak. Deposito Anda lebih gede daripada asuransi Anda. Jujur Pak, ini polisnya sangat-sangat small. Bener ya small ya? Kan ya teman-teman ya, Bapak sebenarnya sudah oke, jiwa punya, opnam punya, kritis punya, cuman Pak, saya sebagai konsultan financial planner ini tidak bisa melindungi aset Bapak. Cuman 80 juta Pak. Bapak tahu nggak? Hari ini orang kena kanker, setahu Bapak, temankah, saudarakah, berapa habisnya? Ya kayak itu, kayak omku itu. Kenanya 5M. Nah tuh Pak, Bapak sendiri loh ya yang ngomong 5M. Ini Bapak cuma 80 juta Pak. Oh gitu ya. Jadi polis sak mono tompok iku mau kesirep sampai sak lembar. Ngerti ya teman-teman? Kesirep dengan 1 lembar. Bapak cuma 80 juta. Oke, ini Bapak opnamnya ada di Manulife. Ininya kalau menurut saya, kalau Bapak tadi bilang 5M, berapa Pak kurangnya? Suruh ngitung. 5M dikurangi 80 juta kira melasir. 4M 920. 4,4 920. Nah, gila kan? Ya toh. Akhirnya yang ditanyakan apa teman-teman? Piro premi ini? Bener? Jadi bukan Pak nambah lagi lah Pak 1 juta, kurang ini Pak 1 juta, yang nggak ada bikis Anda teman-teman. Ngerti ya? Suruh lihat sendiri. 5M ya Pak. Bapak punya berapa? Suruh tanya. 80. Tuh kan? Kalau 80 kurang berapa Pak? 4,sekian. Nah tuh Pak. Pak, mumpung hari ini Bapak nggak ditolak, ya. Menurut saya, Bapak cepat-cepat apply-kan. Karena, maaf Pak, orang kaya belum tentu bisa beli asuransi. Prudential ini bukan orang yang gamjil. Ya. Prudential ini bukan orang yang mata duitan Pak. Ya. Orang kepingin premi nasabah, kepingin premi nasabah. Enggak Pak, enggak. Prudential ini justru aneh saya Pak. Kalau orang di luar sana ikut asuransi garai loro, ikut asuransi loro Pak. Hari gini Pak ya, saya punya adik kena kanker, maaf Pak, nggak punya asuransi Pak. Buktinya nggak punya asuransi bisa sakit Pak. Bener ya? Justru kalau orang punya asuransi, jujur aja Pak, perusahaan mendoakan orang ini jangan sering sakit. Ya rugi lah Pak. Baru ikut 1 tahun kena kanker, rugi nggak teman-teman? Karena yang dikeluarkan adalah UP, uang pertanggungan. Gak main-main Pak, nyecilin setahun sing ditolong sakmene Pak. Gak pakai dicicil mana Pak. Langsung Pak, 5M, bluk, langsung masuk 5M. Terus Prudential minta nomor rekening. Ngerti ya teman-teman? Akhirnya apa teman-teman? Closing teman-teman. Itu kalau kita jual kritis. Saya memang nggak ngeblok kesehatan. Saya nggak suka kesehatan. Kalau kesehatan biarkan orang lain aja, ya. Nah, UP juga seperti itu. Ada teman-teman, nggak wes. Saya nggak nggak punya uang, nggak punya gini-gini, cicilan masih banyak gini-gini. Pak, ini ada program sangat dia ngomong sendiri teman-teman. Cicilannya 200 juta. Utangnya 200 juta, terus
dia nggak punya, bukan nggak punya rumah ya, artinya ya sudah begitu aja gitu loh. Saya cuma ngomong kayak gini, Pak, Bapak ikut program ini itu bukan warisan, bukan gitu Pak. Kalau terjadi apa-apa dengan Bapak akan mendapatkan rumah seharga, pokoknya saya total 2 miliar. Jadi Bapak dapat rumah seharga 800, kemudian didepositokan 800, berapa itu teman-teman? 1,6 kan? Nah, kalau nggak salah kebalik, pokoknya utangnya yang 200 itu dibayar sama Pru, yang 200 dibayar sama Prudential. Gimana Pak? Mau nggak? Jadi saya nggak ngomong 2 miliar, tapi ketika terjadi risiko utang Bapak 200 terlunasi, Bapak dapat rumah seharga 800, Bapak dapat deposito seharga 800. Wah, kalau itu saya mau, dodol lu podo ae tuh. Benar nggak teman-teman? Cuma cara saya penyampaiannya seperti itu, tak bikin warna-warna banyak. Ngerti ya? Pak, ini 2 miliar loh Pak, bisa diwariskan ke anak, standar. Benar nggak? Masalahnya saya sudah ngomong kayak gitu, dia Bu, ya. Iya kan? Akhirnya saya bilang, Pak, ini Pak program bisa membayar hutang 200, beli rumah 800, terus kemudian di deposito. Iya. Wah, itu aku mau. PA Bu. Closing teman-teman, UP 2 miliar. Gitu loh, ya. Jadi itu yang makanya kan tadi saya bilang, Prudential itu terlalu banyak stok kreatifnya karena Anda memaksakan untuk biasa. Benar ya? Kalau Anda sendiri tidak memaksakan tiap hari gol-gol, masih takut lah, masih nggak pede lah, masih apa, gimana Anda bisa mencapai? Bisa. Benar nggak teman-teman? Jadi Anda harus memaksakan, karena dari memaksakan pasti akan biasa, karena dari biasa pasti akan Anda bisa. Itu simple, itu basic agent itu seperti itu teman-teman. Ya, itu teman-teman yang apa namanya? Terus Anda lakukan. Saya percaya teman-teman, ketika selling Anda itu nanti sudah kuat teman-teman, ya, powernya itu sudah kuat, percaya sama saya, rekrut pun itu gampang. Ngerti ya? Rekrut pun gampang. Kalau Anda semua memaksakan terus, itu pasti biasa. Siapa di sini yang kurang pede? Coba angkat tangan. Pede, kurang percaya diri. Hebat kan kalian, berarti percaya diri semua loh. Dar ini agent percaya diri semua loh. Nah, Ibu tidak percaya diri, kurang percaya diri, why? Kenapa ini? Gak pede aja. Gak pede aja. Ibu gak pede karena apa? Kalau boleh share, bener nggak? Kalau masalah asuransi, karena saya pernah ngalamin sendiri, jadi nggak pede untuk menawarkan. Gak pede untuk menawarkan. Ibu sudah berapa lama jadi agent? Baru berapa bulan ya? Berapa bulan? 9. Jadi Ibu nggak pede karena pernah ngalamin ada zong di asuransi, jadi nggak berani. zong maksudnya gimana Bu kalau boleh share? Pernah di asuransi, di Prudential juga. Oh ya? Dengan UP bilangnya 62 juta, ternyata waktu cair hanya 40 juta. Itu kan kayak nggak ada edukasi sama sekali. Setelah sudah buka polis, langsung dari awal sampai 20 tahun tuh nggak pernah kontak lagi sama yang agennya itu tadi. Jadi nunggu saya sama ibu saya yang ke kantor Prudential di sini. Terus akhirnya nggak berani untuk menawarkan karena saya pernah ngalamin zong itu tadi. Nah, ada trauma tersendiri. Kalau saya boleh petik, itu agentnya. Iya. Betul ya? Kalau saya boleh petik, itu agentnya. Pertanyaannya simple Bu. Kembali tadi saya mengatakan, ini adalah Ibu tentang merubah mindsetnya. Kalau mindsetnya Ibu terus dibawa oleh agent ini, apa bedanya Ibu dengan agent ini? Setuju ya? Ibu akan sama seperti ini, nggak sadar ya. Ibu ketika masih bermindset seperti ini dan tidak melakukan Ibu maaf ya, kalau tadi saya jual sebuah jaminan, mana? Ini. Kalau tadi saya menjual sebuah jaminan, hari ini keluarga Anda ikut premi 1 juta, 5 bulan kemudian meninggal karena kecelakaan, keluar 1 miliar, Ibu merasa membantu dia nggak? Ingat judulnya jaminan. Pasti dikeluarkan. Kalau yang ini tadi, maaf, ini karena agennya.
ibaratnya gini loh Bu, kalau ibu dengan agennya yang dulu itu seperti itu, ya kan, maaf Bu, ini waktu ikut training Pak Farid ngatuk, nggak pernah ikut sistem, nggak pernah follow leader, nggak pernah konsolidasi, makanya jadi begini. So kalau ibu masih dengan ini, berarti apa bedanya dengan ibu? Ibu harus beda dong, benar nggak? I'm different. Ini tepat, tak kasih poin. Ya, jadi di situ, jadi ibu jangan ngeblok dengan orangnya, harus pede. Pertanyaan gini loh, teman-teman. Kamu nawarin orang itu memang cuma sebesar kertas proposal. Kalau dulu ya kita proposal. Hari ini ada cuman masukkan ke Proofos ya toh, cuman nunjukin HP, itu di dalamnya itu uang miliaran jaminan itu tadi yang lebih gede daripada premi yang ditabung. Kenapa Anda nggak pede? Itu Anda membawa barang bagus loh. Orang yang jualan keset itu loh pede nih minta ampun. Padahal itu loh mek piro. Bener nggak teman-teman? Wes digotong mana pakai high heel. Cek pede nih, cek senengnya dodolan koset. Koset kayak kaki tuh Bu. Ya, pede dia. Bu, ini bagus loh, gini. Harganya berapa Pak? 10.003 pede. Bener nggak? Mbaknya kan jaminan yang dikeluarkan, membantu orang, sedekah info ke mereka. Anda harus pede, itu barang keren yang Anda bawa. Benar nggak teman-teman? Ya, jujur ya, kalau asuransi itu, maaf ini, kalau asuransi itu nggak sesuai dengan maksudnya perjanjian, hari ini di Jawa Pos tiap hari keluar orang yang mengeluh. Pertanyaannya mana? Benar nggak? Ada nggak? Ada pasti orang yang mengeluh, tapi percaya salah. Pasti konslet toko iki loh. Konslet dari merasa uang saya nggak terkumpul, uang saya nggak dikembalikan. Terus sangka nona bombe, bener nggak? Uang saya nggak sesuai, uang saya nggak iki, nggak pernah mikir ke sini. Tapi hari ini ngetren teman-teman, banyak teman-teman kita orang yang sudah dibantu itu diupload di sosmed, bener nggak? Thanks God, terbayarkan, Prudential luar biasa. Prudential, ya bener apa sih? Oh, thanks God. Gak apa itu bahasa Jerman, thanks God. Betul. Anda kan agensinya beda. Kalau agensi saya sudah sebelah lewat itu, karena dia sudah mengerti bahasa saya. Ngerti ya teman-teman? Jadi itu. Jadi kalau mereka seperti itu teman-teman, Anda luar biasa loh membantu orang. So Anda harus pede. Benar nggak? Jangan bilang, waduh aku ya ono ya wis ngene ae, Percaya sama saya. Kalau Anda tidak ada closingan, 3 tadi lo nggak buat jalan. Percaya ya. Ayo. Lek Anda tidak ada closingan, 3 tadi lo nggak buat jalan. Apa yang pertama? Pemasaran. Yang kedua? Biasa. Yang ketiga? Bisa. Bisa itu hanya efek dari hasil. Sebabnya adalah kalian. Betul? Itu hanya akibat aja bro. Bisa itu hanya akibat kok. Ya, sebabnya tadi karena Anda membiasakan dan memaksakan. Nanti ya teman-teman ya. Nah, itu jadi teman-teman nggak usah ini ya, nggak usah kurang percaya diri. Harus percaya diri. Ada konsultan loh, ada bukan. Cuma kalau lagi berprospek dengan lagi presentasi dengan nasabah, itu mungkin penampilannya agak dibedakan. Jangan presentasi dengan nasabah itu dengan keadaan yang maaf kata. Kalau Anda ke Alfamart kayak gitu-gitu, cobalah yang lebih keren gitu loh. Ingat ya, jangan mau kalah bank lah. Bank loh, kalau kita kesana bayangin, bener ya? Orangnya orang bank itu sudah pakai gini, terus ini permisi gini di salon gini, bisa loh.
Batuk Ya kan? di sebelah. Penampilannya keren, ternyata maaf ya kalau dengan komisi agent nih. Benar ya, dia bisa. Kenapa kita nggak lebih dari pegawai bank, teman-teman? Iya teman-teman ya, oke. Nah dari situ teman-teman Anda lakukan terus teman-teman. Saya percaya ketika semua Anda lakukan itu basicnya Anda sebagai entrepreneur. Kita mau kok besar terus. Itu nanti pasti akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda tidak seperti tadi teman-teman, maaf, percuma. Anda tiap hari tiap ada speaker, ada foto, cepret. Percaya aku itu foto tok, kayak delok maneh. Benar? Gak mungkin. Tapi yang benar itu ya teman-teman, Anda terapkan omongannya speaker itu. Coba Anda terapkan. Ketika Anda terapkan, itu pasti beda. Saya barusan ketemu dengan SB9. Saya hari Senin kemarin, saya jadi pembicara di SB9. Dia tanya tentang selling saya, ya. Saya menceritakan tentang ini. Tadi ketemu dengan saya, dia closing 4,5 miliar uang pertanggungan hanya gara-gara ini. Dia dibuang sekarang. Dia barusan nyampain, Cik Sun terima kasih. Aku kemarin ikut Cik Sun gini. Pokoknya apa yang saya omongkan mirip sama Cik Sun. Gila loh Cik Sun. Terus mari gitu, closing Cik Sun, kritisnya ketemu berapa? Total 3 Cik Sun cuma 500. OP jiwanya berapa? Disebutkan semua. Terus kemudian dia tanya seperti saya, berapa kalau kena kritis rasionya, suruh dia tanya berapa, kurang lebih ya sekitar 5-6 M, berarti kurang berapa? Ambil loh dia teman-teman. Ya. Ini yang saya maksud, sebenarnya simple kalau Anda itu bisa mengedukasinya kena. Ngerti ya? Tapi kalau Anda beliau kritis itu gini, ini kalau cuman biasa penyampaiannya maka akan menjadi flat. Tapi kalau kita ngasih masalah kemudian solusi, ingat masalah dengan solusi itu seiring. Jadi kalau Anda presentasi jangan hanya kasih solusi terus, dia nggak akan ngerti ya. Tapi kasih masalah, problem, terus seiringnya dengan solusi. Itu terus kamu lakukan teman-teman. Ketika itu kamu lakukan teman-teman, pastilah akan menjadi beda. Oke ya teman-teman. Coba sebelumnya ini mungkin ada pertanyaan nih teman-teman. Saya kadang-kadang kalau nggak diungkit dengan pertanyaan teman-teman, masalahnya nggak ada materi. Kalau materi kan saya jelaskan. Mungkin ada pertanyaan nih teman-teman. Kok sih gini-gini. Siap. Sudah punya prudensial? Ya. Saya sih sama CCTV. Dua setengah preminya.